Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Indriani. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Saya mengambil program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, nomor pokok mahasiswa 202040640312. Di sini saya menyampaikan sedikit materi tentang keterampilan bahasa. Keterampilan bahasa terdiri dari 4 aspek, yaitu menyimak atau mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Keterampilan bahasa juga memiliki 2 kategori atau 2 kelompok, yaitu aspek reseptif dan aspek produktif. Aspek reseptif yaitu yang bersifat penerimaan atau penyerapan, yang tampak seperti kegiatan membaca dan menyimak. Aspek produktif yaitu aspek yang bersifat pengeluaran atau pemroduksian bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Biasanya kegiatan ini seperti menulis dan berbicara. Keterampilan bahasa sangat bermanfaat untuk kegiatan interaksi komunikasi dalam masyarakat. Bahkan ada sebagian profesi yang keberhasilan atau kesuksesannya dilihat dari keterampilan bahasa yang mereka kuasai. Profesi apa saja itu? Yaitu profesi jaksa, profesi guru, manajer, pengacara, dai, dan lain-lain. Poin selanjutnya yaitu hubungan antara menyimak dan berbicara. Menurut Brooks Tarigan dalam kurung 1994.23 menyatakan bahwa mendengarkan atau menyimak dengan berbicara merupakan suatu komunikasi 2 arah yang bersifat langsung. Seperti diagram di samping, yaitu A berbicara dan B yang mendengarkan, atau sebaliknya, B yang berbicara dan A yang mendengarkan. Jika kita telisik lebih dalam, memang benar pengataan Brooks Tarigan itu adanya. Ada juga selain diagram interaktif, ada juga diagram non-interaktif. Diagram non-interaktif ini, A yang berbicara dan yang mendengarkan itu lebih dari 1, yaitu 2 atau lebih. Contohnya seperti kampanye, berpidato di depan umum, berkhutbah di masjid, dan lain-lain. Dawson dalam Tarigan dalam kurung 1994.23 menyatakan bahwa hubungan antara berbicara dengan menyimak adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ujaran biasanya dipelajari melalui kegiatan menyimak atau proses menyimak dan proses meniru. Yang kedua, ujaran seseorang mencerminkan pemakaian bahasa seseorang di lingkungan atau keluarga di mana ia tinggal. Yang ketiga, upaya dalam meningkatkan kemampuan mendengarkan atau menyimak, berarti ia pula membantu meningkatkan kemampuan bicaranya. Dan yang keempat, bunyi atau suara yang didengar merupakan faktor penting yang berpengaruh dalam kemampuan bahasa seseorang, terutama anak-anak. Poin selanjutnya yaitu hubungannya antara menyimak dan membaca. Kegiatan menyimak atau membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Perbedaannya hanya pada faktor objek yang menjadi fokus perhatian awal yang menjadi stimulus. Pada mendengar atau menyimak, yang menjadi objek fokus atau stimulusnya yaitu suara atau bunyi, sedangkan yang membaca yang menjadi objeknya adalah lambang tulisan. Poin selanjutnya yaitu hubungan antara berbicara dan menulis. Dalam sebuah pidato pun, seseorang dituntut untuk membuat persiapan berupa tulisan. Bahkan pidato-pidato yang tidak terlalu panjang, si pembicara hanya menuliskan secara singkat pokok-pokok yang akan disampaikannya.
Dengan hal ini, dapat kita lihat bahwa ada keterkaitan antara aktivitas berbicara dan aktivitas menulis. Keempat, aspek keterampilan berbahasa itu dilibatkan secara simultan. Subyakto Nababan 1993.2 153 dan Tarigan (1994.2 10 menyatakan bahwa baik membaca maupun menulis merupakan suatu kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Bicara merupakan kegiatan berbahasa ragam lisan, sedangkan menulis merupakan kegiatan berbahasa ragam tulis. Kemudian membaca merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat langsung, sedangkan menulis yaitu kegiatan berbahasa yang tidak bersifat langsung. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.